Yang kita akan dicari nanti sama perusahaan itu bukan hanya cuman nilai kita atau harus punya kegiatan di luar akademik sih, Mas. Okay. Satu-satunya organisasi di kampus yang langsung berhubungan dengan perusahaan. Kuliah cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang, udah nggak zaman. Sekarang udah banyak caranya tentunya untuk meningkatkan skill dan turut serta untuk mengurangi tingkat pengangguran. Caranya gimana? Nah, itulah kurang lebih yang akan kita kulik. Bagaimana kuliah sambil mendapatkan penghasilan tambahan. Tentunya kali ini kita podcast bareng dengan Mas Akbar dari tim Galeri Support Philips Sekuritas Indonesia. Gimana kabarnya Mas Akbar? Baik, Mas Anggit. Oke, alhamdulillah. Jadi kurang lebih pada siang hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana cara mengembangkan diri melalui teman-teman yang masih kuliah saat ini untuk mendapatkan dana tambahan lagi selain dari uang sakunya. Itu yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Siap. Oke, Mas Akbar, sebagai mantan mahasiswa yang baru beberapa tahun kemarin lulus gitu ya. Kalau caranya Mas Akbar dulu untuk terjun Mas pada sebuah organisasi itu biasanya ikut-ikutan temen ya. Kita tahu teman-teman ngarahnya kemana, coba ikut lah teman-temannya. Pastinya kan kesana kan. Nah selain itu milih untuk ikut-ikutan atau udah saya ikut passion saya. Kalau Mas Akbar gimana kalau saat itu? Oke, pertanyaan menarik nih Mas Anggit. Jadi seperti yang kita ketahui juga ya bahwa mahasiswa tuh kadang bisa ikut-ikut juga Mas. Iya. Jadi mungkin ada yang karena teman-temannya anak tongkrongan jadi nongkrong aja, atau ada yang temennya anak organisasi jadi ikut anak organisasi. Kebetulan Mas, kalau saya dulu pas jadi mahasiswa itu circle saya tuh dulu introvert. Cuman ketika saya SMP, SMA itu saya udah aktif organisasi. Nah, ketika saya udah kuliah dan udah mulai main nih sama teman-teman circle saya, ada rasa yang aneh gitu Mas, kayak aduh kuliah pulang atau enggak kuliah nongkrong doang, tapi nggak ada kegiatan gitu. Sampai akhirnya ternyata ada beberapa volunteering dan juga ada beberapa organisasi yang udah buka, saya waktu itu nyoba. Karena saya waktu itu punya prinsip Mas, jadi di masa muda pengen punya banyak pengalaman sama punya banyak kegiatan, biar bisa ningkatin soft skill, punya banyak relasi, sama ningkatin value sih Mas, kayak gitu. Jadi memang dari saya pribadi nggak ikut-ikutan sih, tapi memang dari diri sendiri, karena dari SMP udah terbiasa berorganisasi, jadinya ketika kuliah tuh tetap pengen untuk organisasi gitu. Nah, kalau dulu tadi disebutkan sama Mas Akbar kan ikut volunteering gitu. Betul. Kan Mas? Itu ikutnya apa aja biasanya Mas? Oke, kalau volunteering, kalau saya pribadi ada yang di kampus, kayak waktu itu ikut pengabdian masyarakat. Berarti internal kampusnya ya? Iya, itu selama 2 tahun, terus ada ke volunteering event webinar atau seminar kayak gitu. Sama saya juga ikut volunteering di luar kampus. Waktu itu 2019 saya gabung menjadi volunteer Yayasan Beasiswa 10.000 Bekasi. Terus setelah itu baru ikut volunteering event sih Mas, seperti itu. Nah, kita tahu ya Mas, kalau tugas utamanya seorang mahasiswa kan tentunya belajar gitu pasti. Bahwa sering banget kita dengar bahwa skripsi yang baik adalah yang selesai. Gitu kan. Tapi untuk membagi hal tersebut, kita tentu harus fokus pada kuliah kita, tugas utama kita, tapi juga tetap aktif untuk mengembangkan diri dengan skill yang ada. Caranya gimana Mas? Oke, yang tadi saya bilang ya Mas, karena ketika kita join volunteering atau organisasi, menurut saya sih penting banget. Karena ketika kita berkuliah, teman-teman sekalian, yang kita akan dicari nanti sama perusahaan itu bukan hanya cuman nilai kita, tapi value kita juga. Nah, value kita bisa kita dapat dari tadi organisasi kita dan juga kegiatan-kegiatan kita di luar akademik gitu. Pengalaman ini semua. Betul, karena pasti HRD ataupun perusahaan tuh pasti akan ngelihat background kita kan belakangan sebelum lulus itu seperti apa. Terus bagaimana cara mengaturnya tadi ya Mas ya? Kalau cara mengaturnya, saya punya pengalaman Mas, jadi ketika semester 3, karena tadi saya punya prinsip kayak untuk selalu ikut kegiatan, biar nambah value dan lainnya, tapi ternyata saya malah kecapean, burnout sendiri Mas. Dimana waktu itu saya, karena di kuliah saya itu sistemnya war, jadi bisa milih kuliah di jam berapa atau dosennya siapa. Ya bisa bebas, nggak per paket gitu. Jadi pada saat itu saya akhirnya di semester 3 cuma 3 hari Mas, jadi ada 1 hari yang saya full day sampai sore hari. Nah, kan 3 hari enak ya Mas ya? Ini ada spare waktu libur panjang nih. Jadi kayak libur 4 hari gitu. Tapi karena saya ikut banyak kepanitiaan, ternyata kepanitiaan tersebut mengharuskan untuk kayak seperti Danus. Mungkin teman-teman sekalian atau Mas Anggit sendiri ngider kita betul, ini kan? untuk jualan risol, minuman. Risol udah umum lah ya itu untuk mahasiswa. Tahu bakso, teman-teman kalau pernah jualan juga. Nah waktu itu karena harus dituntut untuk bisa
menghasilkan juga kan dari danus tersebut. 2 hari itu saya cuma pakai untuk danus, Mas. Jadi 3 harinya kuliah, 2 harinya danus. Oke. Dan karena tadi saya tuh waktu itu di semester 3 ambil 3 volunteer dan ada 1 organisasi. Jadi karena saya udah kecapean, itu ngaruh ke nilai ternyata, Mas. Jadi ketika masuk kuliah tuh capek. Udah fokusnya hilang kan, Betul, Mas? jadi kayak mikirnya, duh gimana ya cara nutupin buat danus ya? Atau danus kedepannya mau danus apa ya segala macam. Jadi mikirnya malah ke situ, Mas. Buyar nih. Betul, sampai akhirnya ternyata nilai saya malah turun. Itu di semester 3 lumayan turun karena tadi terlalu banyak ngambil volunteering ataupun organisasi. Nah, turun tuh IP-nya berapa, Mas, jadinya kurang lebih? Masih ingat? Sebut gak nih? Nggak di bawah 2 kan? Enggak, aman. Sebenarnya masih aman, masih di atas rata-rata gitu. Oke. Cuman dari IP saya yang sebelumnya Yang itu tadinya lumayan grafiknya naik turun. gitu ya, Mas? Betul, Oke. jadi malah turun. Nah, saya di sini ngambil pelajaran juga, Mas. Saya ketika saya sudah lulus kuliah, malah saya mikir seharusnya pada saat itu saya hanya mengambil fokus saya aja. Contoh, kalau volunteering kan biasanya mirip-mirip ya, Mas ya, job desk-nya atau tugas itu biasanya mirip-mirip. Seharusnya mahasiswa tuh bisa atau saya pada saat itu tuh bisa memilih, Mas, kayak misalkan, oh kayaknya pengabdian masyarakat udah meng-include semuanya deh tentang kepemimpinan, tentang bagaimana cara kita mengelola event dan lainnya. Komunikasi kepada orang lain. Betul. Dan kayaknya nggak usah ngambil yang lain seharusnya. Jadi mending satu aja tapi kita fokus di situ. Jadi kayak gitu sih, Mas. Jadi mungkin bagi mahasiswa nih atau teman-teman sobat Philips sekalian yang saat ini lagi menggebu-gebu untuk banyak ikut kegiatan, kayaknya mending kalian pilih-pilih sih. Biar nggak burn out juga dan bisa kalian fokus di satu fokus kalian itu. Kayak gitu sih, Mas. Tapi kan ada sebagian mahasiswa juga ya, Mas, alah ngapain organisasi Betul. gitu kan. Nah, kalau menurut Mas Akbar terhadap hal tersebut itu gimana? Apakah itu menjadi sebuah, enggak, kalian tuh harus ikut minimal 1? Atau ya udah ikutin semuanya atau nggak usah sama sekali kalau menurut Mas Akbar? Kalau menurut saya wajib harus ada Wajib kegiatan. nih, Betul. fardu ain. Fardu ain. Harus teman-teman mahasiswa atau sobat Philip harus bisa atau harus punya kegiatan di luar akademik sih, Mas. Oke. Karena itu sangat ngaruh banget ketika kita lulus. Misalkan kita nih udah lulus langsung dapat kerja. Karena kita udah sering berorganisasi atau berinteraksi sama orang lain, jadi udah terbiasa kalau misalkan ada masalah sepele, kalau misalkan ada hal-hal yang miskom dan lainnya tuh kita bisa penyelesaiannya dengan baik gitu, Mas. Beda kalau misalkan kita jarang bertemu dengan orang atau kita nggak punya kegiatan non-akademik sebelum kita bekerja, pasti akan beda sih, Mas. Jadi menurut saya penting banget untuk ningkatin soft skill kita dan juga ningkatin value kita gitu. Oke, tadi Mas Akbar cerita tentang danus. Betul. Tentunya danus kan kita kalau bahasa Jawanya itu kulaan, Mas. Kita kan beli, Kulaan, iya kan? Kita beli dari produsen produsen. utama gitu. Kita beli dari produsen, kita lalu jualkan ke mahasiswa, itu kan ada capital gain. Iya. Ada margin yang kita dapatkan dari danus tersebut. Iya. Nah, untuk hal tersebut, Mas, cara mengelola uangnya itu gimana? Apakah saat itu Mas Akbar udah kepikiran, wah ini duit kalau dibiarkan ya nilainya segini aja gitu. Kalau Mas Akbar saat itu? Oke, kalau saya waktu itu karena saya SMA juga jualan risol, jadi reseller ya temen saya. Terus saya kepikiran, kayaknya kalau gua danus doang, Mas, kayaknya agak sayang gitu. Waktunya terbuang hanya untuk biayain acara gitu. Akhirnya saya berpikir untuk jualan risol juga, Mas. Oke, Jadi nambah. Jadi selain jual waktu itu tahu bakso sama minuman, saya akhirnya repeat lagi nih sama teman reseller saya untuk saya jualan risol juga. Jadi nambah income juga kan, Mas, dari situ. Gitu sih. Nah, income-nya nambah. Terus dari income ini diapain, Mas? Oke, kalau waktu itu kan masih semester 3 ya, Mas. Saya masih tabu. Muda banget Betul. ini kan? Belum ada 20 dong, Mas? Berarti? Belum. Oke. Saya masih tabu banget dan masih kayak ya udah buat seneng-seneng dulu sih pada saat itu, Mas. Sampai akhirnya sih kayaknya agak nyesel juga sih sekarang. Udah foya-foya dulu. Betul. Oke. Nah, kalau itu kan berarti nyesel setelah itu ada pelajaran yang Betul. diambil dong, Mas. Apa kuncinya dari situ, Mas? Pelajaran yang diambil adalah sebenarnya kalau kita dari dulu bisa mengelola uang dengan baik dan nggak FOMO, Mas. Karena kan kayaknya kalau saya lihat-lihat ya, mahasiswa ini adalah sumbernya FOMO gitu. Karena temennya punya outfit baru jadi pengen, jalan-jalan kemana jadi pengen. Nah, sebenarnya malah ada hal lain yang lebih penting sih untuk kita bisa mengelola keuangan dan mulai belajar investasi sih sebenarnya, Mas. Oh, berarti saat itu Mas Akbar mulai kepikiran Betul. soal invest. Nah, itu mulainya dari mana, Mas? Oke, Kan kalau income-nya udah kelihatan nih. Iya. Hasil danus kelompokin, kalau akhirnya FOMO hilang Iya. gitu kan. Akhirnya Mas Akbar kepikiran untuk mulai invest. Nah, terjunnya saat itu pertama kali banget di mana? terjun untuk
atau tahu tentang investasi itu dari galeri investasi, Mas. Jadi di kampus saya ataupun di kampus-kampus teman-teman sekalian pastinya ada galeri investasi juga. Mas Agit juga ada ya, Pak? Ada. Ya, jadi memang di setiap kampus tuh biasanya ada galeri investasi. Dan kebetulan, alhamdulillahnya juga pada saat itu adalah galeri investasi satu-satunya organisasi yang mau menerima mahasiswa semester awal. Karena di kampus saya untuk BEM, himpunan dan lainnya itu biasanya di semester 4, Mas. Iya, mulai tingkat 2 kurang lebih. Betul. Jadi, di GB itu boleh masuk di semester awal. Saya baru masuk investasi di situ dan kayak sebenarnya masih namanya mahasiswa ya, Mas. Pasti pengennya cuman pengen main-main doang gitu. Jadi saya belum masuk banget ke investasinya malah di awal-awal. Saya baru masuk ke investasinya di semester akhir malah, semester di 6 ke atas, Mas. Jadi itu sih mulai tahu investasi itu saya dari galeri investasi. Cuman mulai mencobanya itu di semester akhir. Dari semester awal belajar investasi leher ke atas dulu hingga akhirnya di semester 6 tadi, Mas? Iya, semester 6 mulai terjun ke instrumennya langsung. Nah, ceritanya dulu, ingat gak saham pertamanya apa, Mas? Sebenarnya saham yang pertama kali saya beli itu adalah SSIA. Oke. Itu kayaknya karena random aja sih. Nah ini teman-teman, konsepnya dulu masih main saham. Nah, konsepnya masih nggak namanya mahasiswa, Mas. Lumrah saat itu kan ya. Nah dari situ langsung dapat cuan apa loss dulu? Wah itu bertahun-tahun, Mas. SSIA itu baru naik tuh sekarang lagi. Jadi lagi hot lagi ya kan dari 19 awal sampai 2000 sekarang ini baru naik lagi sekarang sih, Mas. Jadi itu saham pertama saya. Cuman untuk dapat dividen, saya baru ngerasain enaknya berinvestasi itu ketika saya lupa waktu itu saham apa, cuman saya dapat dividen, Mas. Itu lumayan kalau mahasiswa ya, belasan ribu sebenarnya. Kan kayak mahasiswa dapat belasan ribu tuh udah senang banget ini kan. Uang cuma-cuma gitu. Betul. Kan saat itu. Ya lumayan lah buat jajan-jajan sedikit gitu. Nah itu saya dapat dividen itu ketika semester 6 ke atas, dan itu mulai kayak ada rasa tertarik makin dalam ke investasi, Mas. Dari situ berarti kan fungsinya sebetulnya dari galeri investasi Bursa Efek Indonesia itu kan sangat penting ya, Mas. Betul. Untuk mahasiswa. Betul. Nah, caranya mereka untuk menemukan apakah kampus saya ada apa enggak itu gimana, Mas? Oke, buat teman-teman sekalian atau sobat Philips sekalian, teman-teman bisa cek biasanya ada di Fakultas Ekonomi, Mas. Biasanya ya. Tapi sekarang mulai di akhir-akhir tahun ini bursa tuh udah mulai buka di semua lini kampus. Jadi berarti merambah keluar lagi kan? Betul. Mas? Okay. Jadi di rektorat pun bisa, bahkan di pasca sarjana pun ada gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa cek dulu di ekonominya atau mungkin di skilling di beberapa fakultasnya apakah ada atau enggak. Karena galeri investasi itu beda sama organisasi lain, Mas. Dia pasti punya ruangan tersendiri gitu. Oh, emang dedicated gitu ya, betul, Mas? Betul. Dan biasanya di depan itu ada plang dari bursa. Jadi bursa memang selalu memberikan plang, ada tulisan galeri investasi. Jadi teman-teman bisa cek di kampusnya masing-masing sih gitu. Oke, berarti cek aja, kurang lebih di website kan juga ditampilin ya? Iya, betul. Di website juga ditampilin galeri investasi kampus mana. Misalkan kalian klik nih galeri investasi, Mas di mana kampusnya? Kampus saya di Politeknik Negeri Semarang. Iya, misalkan galeri investasi Politeknik Negeri Semarang, nanti biasanya kalau ada, biasanya langsung keluar, Mas. Gitu. Jadi gitu ya, buat yang kepo caranya gimana, apakah kampus saya ada GI, BI apa enggak, silahkan cek aja, ketik nanti di website bursa juga bisa kan, Mas? Kalau memang bingung website bursanya, bisa klik aja di Google sih, biasanya langsung keluar. Langsung keluar ya, GI, BI, kampus apa. Betul. Gitu ya? Oke, tadi udah dapat intro sedikit tentang GI, BI atau Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau Mas Akbar dulu, pas masuk itu ada persyaratan khusus nggak, Mas, untuk bisa menjadi, berarti sebutannya anggota? Anggota ya. Anggota dari GI, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia itu, Mas. Oke, kalau biasanya sih di setiap kampus beda-beda, Mas. Jadi biasanya di setiap kampus punya persyaratan yang berbeda-beda, punya divisi berbeda-beda. Nah, kalau di kampus saya sendiri sebenarnya basic sih, Mas. Biasanya minimal semester 2 karena kita di awal tahun, di tahun pertama kan, Mas. Jadi di semester 2 terus biasanya nggak ada IPK juga sih. Itu berarti opreknya mulai semester 2 itu ya, iya. Mas? Oke. Kalau biasanya BEM atau himpunan kan ada minimal standarnya itu ya, betul. IPK, sorry. Nah, tapi kalau di GI saya itu nggak ada. Yang penting punya interest sama pasar modal. Sama biasanya harus buka akun dan top up gitu. Berarti kalau emang niatnya nyari cuan itu udah bisa dari semester awal kan, Bisa Mas? banget sih, Mas. Bisa apalagi karena saya orientasinya pada awal yang masuk GI untuk organisasi, bukan karena investasi. Jadi
apa ya, pengetahuan saya tentang pasar modal di kampus tuh masih sedikit. Cuman mungkin kalau teman-teman udah ada interest sama investasi atau pasar modal dari awal semester, wah itu luar biasa sih, Mas. Ini menjadi jembatan bener Pasti, kan? pasti. Berarti dalam sekali dayung kita itu dapat investnya jalan, organisasinya ada juga, cara berkomunikasi dengan orang banyak itu pasti ada. Kalau Mas Akbar dulu ikutnya di divisi apa? Oke, kalau di saya pribadi ketika jadi anggota galeri investasi itu 2 tahun Mas, saya 2 periode sampai saya akhirnya lulus semester 6 semester 7 saya baru selesai dari galeri investasi. Selama 2 tahun itu saya jadi HRD. Jadi tahun pertama saya jadi staff, tahun keduanya jadi kepala HRD-nya, seperti itu. Tapi ini kembali lagi ya teman-teman ya, jadi untuk setiap divisi, job desk dan lainnya tuh beda-beda biasanya. Gitu. Kalau saya dulu ingat banget saya kalau dari Mas Anggit tim gimana edukasi tuh? Mas. Oh, tim edukasi. Jadi emang bener saat itu kita bikin kurikulum buat pengajaran kepada sesama anggota yang lain gitu, atau juga sampai bisa ngadain SPM. Nah, galeri kan pasti erat kaitannya dengan sekolah pasar modal gitu ya Mas. Nah, itu udah komplit banget. Kalau saya dulu 3 tahun dari ya benar-benar di edukasi. Kalau saat itu core-nya di edukasi. Jadi kalau saya KSPM Mas Akbar namanya apa dulu? Galeri Investasi Universitas Dharma Persada sih. Jadi nggak ada nama khusus sih. Oh, kalau saya dari CMC Polines gitu, Capital Market Community. Oh, oke. Gitu. Jadi ya itu kita benar-benar menjadi wadah untuk belajar tentang pasar modal, investasi lebih lanjut seperti apa. Buat teman-teman langsung aja datengin ke galeri investasi di kampus teman-teman. Tapi nah, kalau Mas saya nggak nemu Mas galeri investasi di kampus saya, caranya gimana? Oke, kalau nggak nemu, pastinya ini tepat banget sih. Jadi teman-teman boleh nanti mungkin kontak dari tim CS kita atau tim Markom kita di Instagram ataupun di sosmed lainnya, itu boleh hubungin kita nanti untuk pengajuan pembukaan galeri investasi. Atau kalau misalkan pembukaan galeri investasi masih terlalu jauh nih karena mungkin harus berkoordinasi ya dengan dekan, dengan yang lainnya, teman-teman boleh bikin edukasi dulu. Karena kita juga sering banget nih, Philips Sekuritas Indonesia juga sering banget bikin edukasi di luar non-mitra galeri kita. Tapi kalau teman-teman mau jadi mitra juga boleh banget, karena kita ada total ada 57 galeri investasi Mas. Jadi lumayan banyak dari seluruh Indonesia dan kita pastinya udah lumayan lama juga sih untuk mengelola galeri investasi. Tentunya berarti kalau udah jadi mitra benefitnya udah beda lagi pasti dong. Pasti. Jadi teman-teman boleh banget hubungin tim terkait ataupun sosial media kita untuk ada pembukaan galeri investasi teman-teman. Mungkin tambahan sedikit sih Mas. Jadi kenapa teman-teman juga harus jadi anggota galeri investasi? Saya selalu bilang sama teman-teman galeri investasi, yang pertama adalah galeri investasi itu berbeda sama organisasi lain di kampus. Kenapa? Karena satu-satunya organisasi di kampus yang langsung berhubungan dengan perusahaan. Kita, saya dan Mas Anggit pastinya tentu kita bisa kerja di sekuritas. Ini kita ngomong saat ini hasil dari galeri ya teman-teman. Saya dan Mas Anggit adalah anak galeri investasi dan salah satunya sekarang kita bisa kerja di sekuritas seperti itu. Jadi satu-satunya organisasi yang langsung berhubungan dengan perusahaan adalah galeri investasi. Apalagi teman-teman kalau aktif misalkan di galeri investasi menghubungi sekuritasnya, menghubungi bursanya, wah itu udah pasti lulus. Udah pasti dilirik. Tinggal kirim aja, telepon datang teman-teman. Setuju, karena alhamdulillah juga saya Mas sebelum lulus kuliah saya udah bisa kerja. Jadi belum di wisuda tapi saya sudah bisa diterima di Philips Sekuritas Indonesia. Jadi teman-teman sekalian pasti berpeluang banget sih. Apalagi kalau misalkan tadi udah benar-benar interest banget pasar modal sama pasar modal di awal semester, wah itu udah pasti jadi next-nya Mas Anggit nih kayaknya. Nah ini pengalamannya dapat, cuannya juga dapat kan Mas dari GI setiap kampus teman-teman semuanya gitu. Jadi untuk pesan-pesan kepada mahasiswa sekarang yang baru mau mulai langkah investasinya, atau Mas saya kayaknya interest Mas untuk join ke KSPM atau galeri investasi di kampus masing-masing, gimana pesannya untuk teman adik-adik kita ini Mas? Bagi teman-teman nih yang masih ngeraba-raba, biasanya kan mahasiswa masih ngeraba-raba mau ikut organisasi atau kayak aduh kuliah pulang aja deh. Menurut saya mending ikut sih Mas. Sekalian, karena apalagi kalau misalkan teman-teman punya ketertarikan di pasar modal, teman-teman harus banget bisa join di galeri investasi kampus teman-teman masing-masing. Karena tadi di galeri investasi kalian bisa belajar organisasi, bisa belajar pasar modal, bisa langsung kenal sama perusahaan terkait kayak bursa, sekuritas dan yang lainnya gitu. Jadi banyak banget manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman jadi pengurus galeri investasi. Itu sih Mas pesan dari saya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Bahkan saya pengen ngulang lagi sih Mas. Karena galeri investasi itu benar-benar paket komplit gitu. Jadi teman-teman kalau yang masih saat ini bingung, pengen berorganisasi tapi bingung, itu
bisa banget sih pilih Gallery Investasi. Nggak ada persyaratan bahwa harus paham A, B, C, D, Nggak. Forex dan lain sebagainya. Saham itu enggak ya Mas? Nggak. Justru di dalamnya kita malah belajar bareng. Betul, bahkan biasanya di awal itu setiap Gallery Investasi beda-beda Mas. Cuman biasanya di awal itu pasti akan ada pelatihan. Baik diadakan oleh bursa ataupun pihak sekuritasnya. Kalau di Philip sendiri pasti harus ada pelatihan di awal. Biasanya ada training of trainer. Oh, namanya itu tadi, betul. Mas. Oke. Kita adain buat teman-teman yang baru jadi pengurus Gallery Investasi. Oh, baru selanjutnya nanti edukasi kemana gitu. Nah, ini basicnya udah dibekali sama Mas Akbar dan Betul. timnya. Oke, buat teman-teman semuanya, silakan buat cari tahu lebih lanjut tentang Gallery Investasi setiap kampusnya seperti apa. Kalau nggak tahu, silakan kontak aja ke timnya Mas Akbar atau lewat IG Philip Sekuritas Indonesia, silakan. Kalau teman-teman ingin dengarkan lagi podcast ini, silakan bisa lewat YouTube, yaitu @talk2philip. Nah, kalau di Instagram, Twitter, Spotify, semuanya juga sama, Talk2Philip, Philip Sekuritas Indonesia. Nanti akan langsung keluar listnya. Oke, dari saya Anggit pamit undur diri. Dari Mas Akbar tadi pesannya juga udah komplit. Kalau saran dari saya, mungkin teman-teman baru mulai dulu nggak apa-apa. Nggak harus dana gede gitu kan? Pasti nggak harus. Semuanya mulai dari kecil Bahkan dulu. kalau mau mulai, sebenarnya kalau mau mulainya itu mending nanti ketika kita sudah punya gaji yang sudah atau punya penghasilan yang rutin gitu Mas. Mending di Gallery Investasi belajar dulu sih. Jadi mulai investasi leher ke atas. Betul. Nah Mas, kalau kampusnya Ya. nggak punya Gallery Investasi, saya udah nyari Gallery Investasi Bursa Efek Indonesia, saya ikutin dengan nama kampus saya tapi nggak nemu sama sekali Ya. Mas. Nah, saran dari Mas Akbar gimana untuk mau belajar investasi lebih jauh Mas? Gitu. Oke, kalau teman-teman misalkan nih di fakultasnya atau di rektorat setingkat rektorat tidak ada, teman-teman boleh banget untuk kontak kita di sosial media. Mungkin di sosial media dulu kali ya Mas. Di sosial media nanti akan dihubungin langsung ke saya. Teman-teman bisa langsung kayak ngomong, misalkan Kak, kita pengen nih pembukaan Gallery Investasi dengan Philip. Itu boleh banget Mas. Oke. Philip sangat terbuka sekali untuk teman-teman kampus ataupun organisasi ataupun sekiranya ingin buat pembentukan Gallery Investasi, bisa banget hubungin kita. Nanti kita akan proses untuk pembukaan Gallery Investasi sih Nah, Mas. kalau nanti join Mas sama Mas Akbar dan kawan-kawan Ya. gitu di bawah Gallery Investasi naungan Philip Sekuritas Indonesia, benefitnya apa Mas? Pasti beda dong sama yang orang umum pengen belajar langsung gitu. Oke, pastinya terbuka sekali untuk membuat edukasi kapanpun Mas. Itu Oke. yang paling penting sih. Jadi teman-teman mau edukasi internal atau eksternal kita bisa banget. Dan pastinya nanti kita memberikan benefit banyak sih Mas. Ada sponsorship dan lain-lain gitu. Jadi teman-teman bisa banget untuk kontak kita dulu. Nanti kita akan coba rundingkan Mas. Sekiranya teman-teman Kita pengen ngobrol bareng betul, gitu ya. pengen seperti apa sih Gallery Investasinya. Nanti coba kita bikin conclusion seperti itu Mas. Oke. Dan sekedar informasi juga Mas. Jadi Philip Sekuritas Indonesia itu punya 57 galeri investasi. Jadi banyak banget sih. Jadi teman-teman nanti kalau gabung menjadi mitranya Galeri Investasi Philip Sekuritas Indonesia, pastinya punya banyak teman sih Mas. Seperti itu. Karena bukan hanya 1-2 tapi kita ada 57 galeri Ada investasi. 57 galeri Seluruh Indonesia. investasi, satu Indonesia teman-teman. Nah, saya baru ingat bahwa kita ada award dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin Mas Akbar bisa menjelaskan untuk awardnya ini seperti apa? Oke, iya jadi tahun 2024 ya, berarti di awal fresh banget teman-teman. di awal tahun biasanya bursa itu mengadakan GI Award Mas. Jadi biasanya ada GI terbaik di setiap kota, ada nominasi-nominasi dan salah satunya ada kategori AB. Dan tahun ini alhamdulillah kita dapat kategori penghargaan Galeri Investasi Bursa Efek teraktif. Jadi yang paling aktif satu Indonesia Raya. Betul, jadi ada 3 AB dan salah satunya adalah Philip Sekuritas Indonesia. Dan piala-piala di belakang juga adalah salah satu penghargaan dengan nominasi Galeri Investasi sih Mas. Gitu. Jadi Philip hampir setiap tahun selalu dapat awarding dari bursa. Oke, jadi nunggu apa teman-teman? Silahkan kontak aja ke tim terkait, bisa lewat sosial media dari Talk2Philip buat tanya-tanya lebih lanjut. Nanti bisa disambungkan ke timnya Mas Akbar. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari, ingin ngelihat lagi dengerin obrolan kita, silakan bisa lewat Spotify atau YouTube, yaitu Talk2Philip. Nah, kalau di Instagram, Twitter, TikTok sama aja @Talk2Philip. Silakan teman-teman dengarkan ulang podcast ini karena gratis. Dan mungkin itu aja obrolan kita kali ini. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Karena apa? Karena kita semua ingin menjadi sobat atau menjadi bestie buat teman-teman investasi. Philip Sekuritas Indonesia, your partner in finance. Yaitu kita tutup dengan jargon kita Mas, yaitu talk to us, Talk to Philip. Nah,
Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia. Kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.